Setahu Kanda, DPRD saat ini, periode saat ini yang diperjuangkan oleh DPRD periode saat ini apa saja, Kanda? Setahu Kanda ini, Kanda. Ya, saya kan sebenarnya anggaplah cukup banyak pengalaman mengamati di tahun 98 sampai sekarang ini, anggaplah sudah 5 periode dewan dan 5 periode bupati kan begitu. Semua yang kemudian menjadi tugas pokok dewan ini bicara tentang kesejahteraan kan gitu. Ini sudah membantu eksekutif untuk kemudian membantu kesejahteraan, itu nggak pernah kemudian dilakukan. Pengawasannya ya hanya ANSI, ya hanya katanya orang Madura itu ya Hano kan begitu kan. Hanya PHP. Dulu pernah saya dengar, saya amati cukup keras dia, apa yang dalam bahasanya guys katanya begitu. Tapi sekarang malah memilih diam itu, karena saya mungkin sudah punya jabatan ketua komisi atau apa, saya nggak terlalu mengikuti kemarin, karena saya masih pemain, masih di luar Pamekasan. Cuma saya dengar ada perubahan AKD itu di pimpinan komisi dan wakil ketua itu semuanya berubah, di ketua dewan juga berubah. Yang jelas semua yang kritis begitu masuk di dewan semuanya memilih diam. Ya tidak semuanya, hanya paling 1-2 saja. Itu pun karena mungkin karena kritisnya hanya dia, ya hanya dia saja, itu saja, akhirnya nggak terlalu didengarkan, karena yang hampir mayoritas, anggaplah 90%-nya memilih diam. Adakah hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pamekasan yang mencuat, yang menguntungkan ke masyarakat, ke publik, ke masyarakat tentunya? Kunjungan kan hanya sarana untuk menghabiskan anggaran saja. Istilahnya kan kunjungan itu kan melakukan penelitian untuk kemudian di luar daerah yang berpotensi untuk dipindah ke Kabupaten Pamekasan. Kunker itu hanya sarana untuk menghabiskan anggaran saja. Karena saya amati kan hasil dari kunjungan kunker itu nggak ada manfaatnya, timbal balik untuk Pamekasan nggak ada. Tidak ada selama ini satu periode ini yang mengambil dari daerah luar dibawa ke Kabupaten Pamekasan. Nggak ada. Kalau ada yang dewan yang protes, ayo kita podcast di sini. Saya nggak pernah melihat semua eksekutif dan legislatif itu mau kemudian berani untuk podcast. Maka saya katakan nggak ada. Kan? Kalau mengatakan jangan hanya protes, ya ayo kita diskusi. Kan begitu kan? Kalau memang ada hasilnya, ayo sampaikan ke publik. Sekarang ini yang penting ini adalah anggaplah hasilnya apa dari kunjungan itu, wujudnya apa, itu yang penting. Nggak ada. Kalau kita memang sekarang ini keterbatasan dana, contohnya Pamekasan ini kan dari APBD dari 2,2 turun menjadi 1,9. Seharusnya dewan protes di situ. Dan apalagi nggak ada kemudian pembangunan di Pamekasan, hanya anggaran rutin saja. Enggak paving ini kayak paving di depannya Mas Abuya ini, hanya itu aja. Pelebaran jalan, pengerasan jalan nggak ada. Mana dewan ini mau kemudian punya, anggaplah punya wibawa, dia kantornya hanya numpang ke Pemkab. Kenapa dia nggak bikin untuk bangun rumah sendiri? Artinya Pamekasan tidak punya kantor DPRD begitu? Nggak punya, dia numpang. Ya. Sekarang wibawanya dewan di mana? Kantornya. Apakah Anda mau menyampaikan bagaimana mau membangun fasilitas-fasilitas yang lain, sendirinya tidak punya kantor? Kan di situ saya sampaikan kan, mau bicara kesejahteraan, dewannya sendiri nggak terus sejahtera. Akhirnya saya sampaikan anggaran kita di Pamekasan ini dulu saja masih belum turun, masih nggak bisa apa-apa. Contohnya pembuatan raperda. Kalau kabupaten lain pembuatan raperda dari raperda menjadi perda itu minimal 300 sampai 500 juta satu perda. Iya, dengan Pamekasan berapa? 75, 150 paling. Makanya paling 2 kali 3 kali dewan tok langsung ditok. Setelah kemudian dipaksakan jalan, banyak kemudian kelihatan itu kan tidak sesuai dengan karakter Pamekasan. Malah ada yang kelihatan kalau itu contoh kabupaten daerah lain. Kan? Apakah Anda mau mengatakan pembuatan perdanya hanya jiplak begitu? Iya, jiplak saja. Mana? Terusnya sampaikan diskusi ke publik. Perda, pembuatan perda apapun itu bukan hanya ANSI ngundang LSM tokoh masyarakat hanya di awal atau hanya di akhir, bos. Sementara kan perencanaan pembuatan ini kan tugasnya DPRD. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena anggarannya kecil.
Iya. Kan saya bilang Pamekasan tuh hanya 75 nanti 150 untuk satu perda. Kan ya. Iya. Kalau kabupaten lain, Surabaya apalagi dan Malang bisa sekitar 300-500 lebih. Jadi kalau rapat-rapat itu kalau kabupaten lain bisa di hotel, di sini hanya di dewan 2 kali 3 kali ya suntok. Langsung selesai begitu ya. Sekarang kalau kemudian buatannya anggaplah terlalu terburu-buru begitu, anggarannya kecil mau bagus, nggak usah. Sementara dewan sendiri kan punya hak angket kan. Dan kenapa lah dewannya kok diam? Itu kan itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau memang ternyata keterbatasan anggaran, ya seharusnya ya bicara dengan eksekutif kan. Kok bisa seperti itu? Cari kan kesalahannya apa, kan begitu kan? Ya, tugasnya ada pengawasan kan untuk menyampaikan pendapat juga, malah dewan punya hak impeachment juga kalau mulai dilakukan kan begitu kan. Atau masih tidak percaya atau penurunan bupati bisa sebenarnya.